Papa Resort IKE Palangkaraya Tengah. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabarnya pagi hari ini? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Nah, adik-adik yang ada di rumah, pagi hari ini kita akan bersama-sama bersuka cita. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan dan juga kita akan mendengarkan firman Tuhan dari dalam Alkitab. Kakak, guru sekolah hari Minggu GKI Palapa hari ini mendapatkan kesempatan untuk menemani kalian beribadah sekolah Minggu. Nah, adik-adik, kakak harap kita tetap semangat ya. Meskipun ibadah kita secara online, tetapi kita harus tetap bersyukur karena kita bisa memuji Tuhan. Kakak mau sapa dulu ya, apakah adik-adik kelas kecil, kelas tengah dan kelas besar sudah siap ya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Pada pagi hari ini, kakak ingin mengingatkan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, adik-adikku yang ada di rumah, kakak undang semuanya untuk berdiri ya. Kita mau membuka ibadah kita dengan menyanyi satu lagu pujian. Nah, kakak harap satu lagu pujian ini kita nyanyikan dengan penuh semangat ya, karena kita bersuka cita. Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kita. Ayo kita nyanyikan lagu yang berjudul Hatiku Penuh Nyanyian. Adik-adik, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah ini karena kita mau sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kembali kami beribadah meskipun kami dengan adik-adik sekolah minggu masih beribadah dari rumah. Kami percaya sukacita kami, semangat kami tidak akan mengurangi syukur kami kepada Tuhan. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus tetap memelihara kehidupan kami masing-masing. Khususnya adik-adik kami yang saat ini sudah siap mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, kakak persilahkan untuk duduk kembali. Nah, pada pagi hari ini kembali kakak mau mengingatkan kalian yang ada di rumah bahwa sekarang kita perlu mempunyai saat teduh setiap hari. Karena saat teduh adalah sejenis ibadah sehari-hari. Hanya dengan memelihara saat teduh yang normal setiap harinya, kita baru dapat memberikan buah-buah kehidupan. Renungan harian firman Tuhan untuk dapat memperkaya kehidupan rohani kita sehari-hari dan membawa kita berjalan lebih dekat kepada Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang kakak ingin kalian semua yang ada di rumah harus mempunyai saat teduh. Kalian bisa terus mempunyai persekutuan pribadi dengan Tuhan. Nah, sebagai nas bacaan dan juga renungan harian kalian pada pagi hari ini, yaitu dari dasar Alkitab 1 Samuel 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Kakak
dikasih tema jangan sombong. Nah, adik-adik, ayo kembali kita naikkan pujian kita dengan judul Mata Tuhan Melihat. Adik-adik, aku persilahkan untuk duduk kembali. Baiklah adik-adikku, jagoan Kristus, tanda-tanda kita mengasihi Tuhan adalah dengan menuruti setiap kehendak Tuhan. Nah, Tuhan Yesus memberi teladan yang baik bagi kita ya adik-adik. Yesus taat kepada Bapa sampai pada akhir hidupnya. Nah, sebagai anak Tuhan, mari kita juga mengasihi Tuhan dengan cara melakukan seluruh kehendak-Nya. Sekarang adik-adik, sebelum kita kembali membaca Alkitab, naikkan pujian kita, Tuhan menetapkan. Adik-adik lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepada Tuhan sudah memimpin kami, menjaga kami dari tadi malam kami tidur.
Sekarang kami sudah bangun karena Tuhan bersama dengan kami. Tuhan Yesus, kami akan bersama-sama membaca firman Tuhan. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Kami sudah siap untuk membaca dan mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pembacaan Alkitab kita untuk ibadah pagi hari ini sesuai Nas Amanah GKE diambil dari Yeremia 32 ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-15 yang berfirman, pembelian ladang sebagai jaminan dari keselamatan Yehuda yang akan datang, yang berbunyi demikian. Berkatalah Yeremia, firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sesungguhnya Hanameel anak Salum, pamanmu, akan datang kepadamu dengan usul. Belilah ladangku yang di Anatot itu, sebab engkaulah yang mempunyai hak tebus untuk membelinya. Kemudian, sesuai dengan firman Tuhan, datanglah Hanameel, anak pamanku, kepadaku di pelataran perdagangan dan mengusulkan kepadaku, belilah ladangku yang di Anatot di daerah Benyamin itu, sebab engkaulah yang mempunyai hak milik dan hak tebus. Belilah itu, maka tahulah aku bahwa itu adalah firman Tuhan. Jadi aku membeli ladang yang di Anatot itu dari Hanameel, anak pamanku, dan menimbang uang baginya 17 sikal perak. Aku menulis surat pembelian, memutraikannya, memanggil saksi-saksi, dan menimbang perak itu dengan neraca. Lalu aku mengambil surat pembelian yang berisi syarat dan ketetapan itu, baik yang dimeteraikan maupun salinannya yang terbuka. Kemudian aku memberikan surat pembelian itu kepada Bahruk bin Neria bin Mahsea di depan Hanameel, anak pamanku, di depan para saksi yang telah menandatangani surat pembelian itu, dan di depan semua orang Yehuda yang ada di pelataran perdagangan itu. Di depan mereka, aku memerintahkan kepada Bahruk, kataku, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Ambillah surat-surat ini, baik surat pembelian yang dimeteraikan itu maupun salinan yang terbuka ini. Taruhlah semuanya itu dalam bejana tanah supaya dapat tahan kuat. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Rumah, ladang, dan kebun anggur akan dibeli pula di negeri ini. Demikianlah pembaca firman Tuhan. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku dan berdosa terhadap engkau. Mazmur 119 ayat 11. Bila kita mengawali hari ini dengan memikirkan masalah, maka pasti kaki kita akan terasa berat untuk menjalani sepanjang hari ini. Sebaliknya, bila kita mengawali hari dalam doa dan juga ucapan syukur dengan penuh harapan di hati kita untuk melangkah memasuki hari tersebut, nah adik-adik, maka kita akan semangat untuk menjalani hari yang baru dengan kepastian dan juga harapan di hati kita. Dan yang pasti kita dapat menikmati sepanjang hari-hari di hidup kita. Adik-adik, sebelum kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan lewat cerita Alkitab, apa yang kita lakukan? Adik-adik berdiri dan ikuti gaya kakak yang ada di depan ya. Dengar firman Tuhan, simpan dalam hati, berakar, bertumbuh, berbuah. Sekali lagi adik-adik, ikuti gaya kakak yang ada di depan ya. Dengar firman Tuhan, simpan dalam hati, berakar, bertumbuh, berbuah. Kembali kita memuji Tuhan dengan judul Biarkan Kami Datang pada Tuhan. Agar kami selalu jadi anak yang baik bagi orang.
sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sikap doa yang baik, lipat tangannya, tundukkan kepala, dan pejamkan mata. Kita mau berbicara kepada Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebaikan-Mu di sepanjang hidup kami. Sebentar lagi kami bersama-sama ingin menyaksikan film animasi Alkitab. Kami sungguh bangga memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang selalu memperhatikan dan memperdulikan kami, yang selalu mengasihi kami dengan kasih yang tiada berkesudahan. Bapa, berikan kami hati yang senantiasa haus dan lapar akan Engkau. Berikan kami lidah dan bibir yang senantiasa memuji dan menyembah-Mu. Berikan kami mata yang memandang tuayan di sekeliling kami. Berikan kami tangan yang rajin bekerja melakukan tugas-Mu. Berikan kami kaki yang rajin melangkah dalam setiap rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Amin. Ada seorang kaya, ia selalu memakai pakaian jubah ungu serta kain lenan halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Ada juga seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh borok. Ia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu sambil berharap dapat makan dari remah-remah makanan yang jatuh dari meja orang kaya itu. Anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian pengemis itu meninggal, lalu ia diantar oleh malaikat ke pangkuan Nabi Ibrahim. Orang kaya itu meninggal juga lalu dikuburkan. Sementara ia menderita di alam maut, ia memandang ke atas. Dari jauh dilihatnya Nabi Ibrahim, dan Lazarus duduk di pangkuan Ibrahim. Lalu berserulah ia kepada Nabi Ibrahim, katanya, "Ya Nabi, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan datang kepadaku untuk menyejukkan lidahku, karena aku menderita sekali di sini, di dalam nyala api ini." Tetapi Nabi Ibrahim menjawab, "Ingatlah anakku, di dalam hidupmu engkau sudah menerima semua yang baik, sedangkan Lazarus hanya menerima yang tidak baik. Sekarang di sini ia dihibur dan engkau sengsara. Selain itu di antara kita ada suatu jurang yang besar, supaya orang yang hendak pergi dari sini ke tempatmu dan orang yang hendak pergi dari sana ke tempat kami tidak dapat menyeberang." Lalu orang kaya itu berkata, "Kalau begitu, aku mohon, sudilah Nabi menyuruh Lazarus ke rumah orang tuaku, karena aku masih mempunyai 5 saudara laki-laki. Suruhlah Lazarus pergi untuk memperingatkan mereka, supaya jangan sampai mereka masuk juga ke tempat yang penuh penderitaan ini." Tetapi jawab Nabi Ibrahim, "Pada mereka sudah ada kitab suci yang telah disampaikan melalui Nabi Musa dan nabi-nabi lainnya. Seharusnya mereka memperhatikan apa yang dikatakan dalam kitab-kitab itu." Orang itu berkata, "Itu tidak cukup ya Nabi Ibrahim. Tapi jika ada seorang dari antara orang mati pergi kepada mereka, pastilah mereka akan bertobat." Nabi Ibrahim menjawab, "Kalau mereka tidak mau memperhatikan apa yang dikatakan dalam tulisan-tulisan suci yang disampaikan melalui Musa dan melalui nabi-nabi lainnya, pasti mereka juga tidak akan diyakinkan sekalipun ada orang yang mati hidup kembali." Sekarang kepada kita diberi kesempatan untuk mempersembahkan persembahan syukur pada Tuhan. Dengarlah firman Tuhan tentang persembahan yang terambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat ke-12 yang berbunyi demikian, "Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu itu akan diterima, kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu." Adik-adik, sebelum kita berikan persembahan, marilah kita berdoa. Lipat tangan, tundukkan kepala, dan tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya di dalam kehidupan kami. Kau mencurahkan pada kami semua berkat-Mu pada pagi hari ini. Kiranya Engkau memakai kami di tempat ini Tuhan, untuk menjadi pelaku firman-Mu. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya apa yang kami berikan dapat berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Untuk mengiringi persembahan kita, mari kita menyanyi bersama dengan judul lagu "Bawa Persembahan-Mu". Dengan rela hatimu, janganlah
Adik-adik yang ada di rumah, apakah kamu memiliki seorang sahabat karib? Sahabat itu bisa teman bermain kamu, teman sekolah kamu, atau siapapun. Tentu sangat menyenangkan ya punya seorang sahabat. Kita bisa belajar bersama, bermain bersama, pergi bersama, bercerita, pokoknya sangat menyenangkan ya adik-adik. Nah, tahukah kamu bahwa seorang sahabat sejati sebenarnya lebih dari sekedar teman bermain. Ia bisa menghiburmu waktu kamu sedih, ia bisa menolongmu waktu kamu susah, dan banyak dalam keadaan hidup lainnya. Tuhan Yesus adalah sahabat kita yang terbaik. Tuhan Yesus lebih dari sahabat yang ada di dunia ini. Tuhan Yesus akan selalu setia mendengarkan cerita-ceritamu. Ia akan menghibur dan menolongmu saat kamu sedih. Bahkan Yesus sudah menunjukkan betapa ia mengasihimu dengan cara memberikan nyawanya sendiri untuk menebus semua dosa-dosa kita. Nah, jika Yesus sudah menunjukkan kasihnya yang begitu besar, apakah kamu juga mengasihinya? Nah, berterima kasihlah kepada Tuhan Yesus sebab ia sudah menjadi sahabat terbaikmu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang berikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yohanes pasal 15 ayat 13. Adik-adikku, ibadah kita pada pagi hari ini akan berakhir. Tapi sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah hari Minggu, mari kita kembali satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan yang telah Engkau berikan sehingga seluruh kegiatan ibadah online sekolah hari Minggu yang kami laksanakan pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Kiranya ibadah yang kami laksanakan ini dapat menjadi menambah rindu untuk kembali melaksanakan ibadah di kemudian hari. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini, marilah kita menyanyikan satu lagu pujian yang berjudul Ada Satu Sobatku Yang Setia. Adik-adik ikuti gaya kakaknya di depan ya. Tinggalkan diriku
rumah untuk selalu menerapkan protokol kesehatan yaitu 3M. Yang pertama, menggunakan masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak. Nah, adik-adik yang ada di rumah, demikianlah ibadah sekolah hari Minggu Jemaat GKE Parapa, Resort GKE Palangkaraya Tengah. Semoga dapat menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa minggu depan.